Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Melanjutkan dari video sebelumnya, chapter kali ini menunjukkan kelanjutan peristiwa yang terjadi di Elbaf. Gunko, sang satria suci wanita, kini dirasuki oleh Im-sama, sosok misterius yang telah lama menjadi ancaman bagi dunia raksasa tersebut. Setelah rasuk ke tubuh Gunko, Im-sama mulai memperlihatkan tanda-tanda kehadirannya melalui perubahan fisik yang signifikan pada tubuh sang satria suci. Perubahan ini membuat penampilan Gunko tampak lebih menyeramkan, dengan sayap kelelawar yang tumbuh di punggungnya, ekor berujung seperti anak panah, serta trisula sebagai senjata utama. Kehadiran Im-sama dalam tubuh Gunko tidak hanya sekadar untuk menyampaikan pesan tertentu, tetapi juga untuk melakukan aksi-aksi yang mengerikan di wilayah para raksasa. Dalam kondisi itu, Gunko yang dirasuki Im-sama menjadi wujud iblis hidup yang mengancam siapapun yang berada di sekitarnya. Anak-anak raksasa yang melihat transformasi tersebut merasa ketakutan karena penampilan Gunko benar-benar mirip dengan wujud asli Im-sama sendiri. Selain itu, Im-sama menggunakan Hausoku Haki yang sangat kuat di wilayah dunia matahari, menyebabkan banyak raksasa tumbang tak sadarkan diri. Bahkan, anak-anak raksasa yang sedang berjalan menuju satria suci pun ikut terkena dampaknya dan langsung pingsan akibat kekuatan Hausoku Haki tersebut. Namun, ada beberapa individu yang mampu bertahan dari serangan itu, termasuk Dory, Brogy, dan kru bajak laut Giant Warrior. Mereka segera bergegas ke lokasi di mana Gunko yang dirasuki oleh Im-sama berada. Tanpa ragu, para raksasa ini meluncurkan serangan mereka untuk menghentikan Im-sama. Mereka sadar bahwa musuh misterius ini harus dikalahkan secepat mungkin agar situasi di Elbaf tidak semakin memburuk. Pertempuran pun dimulai dengan tujuan utama untuk melepaskan Gunko dari pengaruh Im-sama dan memastikan keamanan bagi seluruh penduduk Elbaf. Namun untuk mengalahkan Im-sama tentu sangat sulit, bahkan bisa dibilang mustahil untuk mereka lakukan. Memang sebenarnya Imama saat ini tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya karena dia hanya sekedar merasuki tubuh Gunko saja, bukan memakai tubuh miliknya sendiri. Tapi meski begitu, kemampuan yang Im-sama perlihatkan melalui tubuh Gunko tersebut benar-benar luar biasa. Dia bisa menghadapi para raksasa itu tanpa kesulitan sama sekali. Im-sama kemudian menggunakan teknik unik untuk mengeluarkan semacam buku sihir dari dimensi lain. Dari buku itu, Im-sama menarik beberapa senjata seperti pisau dan senapan yang unik, lalu menggunakannya untuk dipakai bertarung di sana. Dengan dua senjata itu, dia melancarkan serangan telak ke salah satu lengan Brogy. Hal tersebut pun membuat Brogy kesakitan dan merasakan sensasi yang sangat aneh. Im-sama lalu berkata, berhubung sekarang ini Elbaf tidak memiliki raja, setelah kematian Raja Harald bertahun-tahun lalu, maka dia memilih Dory dan Brogy sebagai raksasa yang populer dan legendaris untuk menjadi raja baru di negeri para raksasa itu. Tentu Dory dan Brogy pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Im-sama. Mereka juga pasti bertanya-tanya, apa hak orang luar sepertinya untuk menentukan siapa raja baru di Elbaf. Namun, seperti yang telah Im-sama katakan sebelumnya, dia akan menunjukkan bagaimana cara dewa memerintah. Jadi, Im-sama bisa melakukan atau memerintahkan apa saja sesuai keinginannya, sebab dia merasa dia adalah dewa yang paling berkuasa. Beberapa saat setelah menunjuk Dodi dan Brogy sebagai raja Elbaf yang baru, Im-sama memakai suatu teknik yang disebut sebagai kontrak iblis. Sesuai namanya, teknik ini membuat Im-sama mengadakan perjanjian tertentu dengan target. Walau target tidak berkenan, tapi Im-sama tetap bisa melakukan kontrak tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri. Melalui kontrak itu, Im-sama segera mengambil sebagian kecil dari sisa umur milik Dory dan Brogy. Kemudian dia akan mengubah mereka berdua menjadi iblis dan memberikan keduanya kekuatan yang jauh lebih besar. Bahkan Dory dan Brogy juga akan mendapat keabadian sama seperti para Gorosei dan juga kesatria suci, karena kemampuan itu memang berasal dari Im-sama. Nah, setelah kontrak selesai dilakukan, Im-sama pun segera mengubah mereka berdua menjadi iblis dengan teknik bernama Domi Reversi. Ketika Im-sama memakai Domi Reversi, terlihat tubuh Brogy mulai terputar, lalu menjelma menjadi sosok yang aneh dengan penampilan yang sangat mengerikan. Ukuran tubuhnya pun berubah menjadi lebih besar, lalu sayap besar tumbuh dari punggungnya itu, dan tampak gigi taring juga mulai bermunculan. Hal yang sama juga tentu terjadi kepada Dory. Dengan begitu, kedua kapten bajak laut Giant Warrior yang ditunjuk oleh Im-sama menjadi Raja Elbaf yang baru sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi iblis yang menakutkan. Dalam wujud tersebut, mereka berdua juga berada di bawah kendali Im-sama, sehingga
sehingga mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintahnya. Im Sama bisa membuat mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Menariknya, bukan hanya Dori dan Brogy saja yang diubah oleh Im Sama menjadi iblis. Dia juga melakukan hal serupa pada para raksasa lain yang berada di sekitar sana, sehingga semua raksasa itu pun bertransformasi ke dalam wujud iblis mereka masing-masing dan tentu bisa dikontrol secara langsung oleh Im Sama itu sendiri. Ukuran tubuh para raksasa yang berubah ini pun menjadi setara dengan raksasa Ors. Kekuatan mereka pun tampaknya mengalami peningkatan signifikan, sehingga para raksasa tersebut bisa bertarung dengan lebih ganas. Selain daripada raksasa, para monster-monster mimpi buruk ciptaan Gillingham juga masih banyak yang tersisa di sana. Jadi sekarang ini Elbaf benar-benar menjadi negeri para iblis di bawah kendali dari pemerintah dunia. Nah, Im Sama pun berdiri di depan mereka semua untuk memimpin para pasukan iblis tersebut. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menghabisi tetua Jarul. Hal itu tentu membuat Jarul berada dalam bahaya besar karena para raksasa yang dulu adalah teman dan keluarganya itu sekarang sudah kehilangan kesadaran. Mereka telah menjelma menjadi sosok yang mengerikan yang bisa Im Sama kendalikan bagaikan boneka. Sang pemimpin pemerintah dunia itu benar-benar membuktikan bahwa kualitas kekuatan yang dia miliki berada pada level yang sangat tinggi. Hanya butuh beberapa menit saja bagi Im Sama untuk mengubah banyak raksasa di sana menjadi iblis di bawah komandonya. Padahal Im Sama sendiri juga saat ini tidak sedang berada dalam tubuh aslinya, melainkan hanya mengendalikan tubuh Gunko saja sehingga kekuatannya tidak 100%. Namun dari sebagian kecil dari kekuatan Im Sama itu saja sudah cukup untuk membuat Elbaf porak-poranda. Tidak bisa dibayangkan sekuat apa Im Sama jika dalam tubuh aslinya. Dengan berubahnya Dori dan Brogy bersama banyak raksasa lainnya menjadi iblis, maka mau tidak mau sebentar lagi mereka akan bertarung melawan bajak laut topi jerami. Hal ini memang sangat disayangkan karena kita tahu hubungan Luffy dan kawan-kawan dengan para raksasa itu sudah terjalin dengan sangat baik. Bahkan Dori dan Brogy adalah orang yang datang ke Pulau Eget beberapa hari yang lalu untuk menjemput Luffy dan kawan-kawan. Namun saat ini karena keadaan yang memaksa karena ulah Im Sama tidak dapat dihindari. Dari kejadian ini dapat kita pahami kebenaran mengenai kematian Raja Harald dan ratusan prajurit raksasa di Kastil Aurus. Sebelumnya Loki sudah bilang dia menghabisi Raja Harald bukan karena dia ingin. Jadi ada keterpaksaan atau ada sesuatu yang mendesak yang mengharuskan Loki melakukan hal tersebut. Melihat kekacauan yang dibuat oleh Im Sama ini, jelas bahwa pada masa lalu Raja Harald dan pasukan pun sama seperti Dori dan Brogy sekarang ini, mereka diubah menjadi iblis dan dikendalikan oleh Im Sama. Nah, sehingga dulu Loki terpaksa menghabisi semua yang ada di sana. Jadi dulu juga Im Sama mengutus kesatria suci ke Pulau Elbaf, lalu dia merasuki kesatria suci tersebut untuk melakukan kontrak dengan Raja Harald. Berhubung kontrak dapat dibuat tanpa persetujuan target, maka Im Sama bisa bertindak sesuka hati. Setelah kontrak dilakukan, dia pun segera mengubah Raja Harald bersama para prajurit di sana untuk menjadi iblis dengan teknik Domi Reversi. Loki yang melihat itu tidak bisa tinggal diam sehingga dia terpaksa menghabisi mereka semua. Nah, jadi sebenarnya Loki ini adalah seorang pahlawan. Dia tidak mau Raja Harald dan 100 prajurit raksasa yang dikendalikan oleh Im Sama mengamuk di Pulau Elbaf dan membantai para warga di sana. Kejadian itu akan mirip seperti di kerajaan Dressrosa di mana Raja Riku yang dikendalikan oleh Doflamingo membantai para warga yang ada di sana. Loki melihat Raja Harald yang merupakan ayahnya sendiri dikendalikan seperti itu tentu tidak rela. Dia tidak mau nama baik dari ayahnya itu tercoreng karena ulah dari Im Sama. Maka Loki pun memutuskan untuk menghabisi Raja Harald dan 100 prajurit di Elbaf itu. Alasan Loki langsung memakan buah iblis legendaris yang menjadi harta karun Elbaf pun agar buah iblis itu tidak diambil oleh pemerintah dunia. Satu-satunya saksi yang ada di sana adalah Jarul. Tapi anehnya Jarul tidak menceritakan kejadiannya sebenarnya kepada para warga. Entah apa alasan Jarul menyembunyikan fakta itu, tapi yang jelas ada yang aneh dari tindakannya itu. Berhubung tadi Im Sama memerintahkan para iblis dan monster untuk menghabisi Jarul, sepertinya itu agar Jarul tidak membicarakan kebenaran itu kepada para warga. Entah alasan apa Jarul menyembunyikan semua kebenaran itu, tapi Jarul terlihat aneh dari tindakan yang dilakukannya itu. Berhubung tadi Im Sama memerintah monster iblis untuk membunuh Jarul, itu agar Jarul tidak membocorkan ulah pemerintah dunia kepada para warga. Jarul selama ini memang masih tutup mulut, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya kebenaran akan terungkap satu persatu bahwa Loki tidak bersalah. Im Sama tidak mau hal itu terjadi, maka Im Sama segera menghabisi Jarul sekarang juga. Pada beberapa waktu yang lalu, Jarul pernah berkata pada Usopp dan yang lain bahwa Jarul suka terhadap wanita yang lebih tua darinya. Tentu satu-satunya wanita yang lebih tua dari Jarul saat ini adalah Im Sama. Im Sama terbukti adalah seorang wanita karena ketika dia merasuki Gunko, rambut Gunko menjadi lebih panjang. Itu menegaskan bahwa Im Sama adalah seorang wanita
wanita berambut panjang. Namun rasa cinta Jarul kepada Im Sama lama-kelamaan mulai pudar. Dia menyadari bahwa Elbaf yang merupakan tanah kelahirannya itu lebih penting dari hanya seorang wanita. Maka Jarul mulai menunjukkan tanda-tanda akan membelot dari Im Sama. Tidak lama selang beberapa waktu, Luffy dan Loki mengetahui ledakan haus Shokuhaki kuat yang ada di dunia matahari Elbaf. Kemudian dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri dan para kru Hajrudin. Seketika Luffy mengeluarkan senyum legendarisnya. Melihat hal ini, Mimin Bok Nimi merasakan kalau Luffy memiliki upgrade kekuatan haki yang lebih kuat saat di Pulau Ehgate yang lalu. Ketika nanti Loki naik ke dunia matahari bersama dengan Luffy, tentu mereka akan melihat wujud iblis para raksasa itu. Dengan begitu, Loki akan langsung mengingat peristiwa pada masa lalu. Dia akan menyadari bahwa apa yang sedang terjadi sekarang sama seperti yang menimpa Raja Harald dan 100 pasukan waktu itu. Cepat atau lambat, Luffy juga akan tahu alasan sebenarnya mengapa Loki membunuh ayahnya dulu, sehingga Luffy akan sangat marah besar kepada dalang yang sebenarnya dari kekacauan itu semua, yaitu Im Sama. Ini akan menjadi momen pertama kali interaksi antara Luffy dan Im Sama. Mereka memang tidak akan bertarung habis-habisan di Pulau Elbaf ini, karena pertarungan sesungguhnya antara Luffy melawan Im Sama adalah di akhir cerita nanti. Terlebih lagi, Im Sama saat ini juga hanya menggunakan tubuh Gunko saja sebagai wadah, sehingga kekuatannya yang bisa dipakai hanya sebagian kecil saja. Meski begitu, interaksi singkat antara Luffy dan Im Sama yang merasuki tubuh Gunko tetap akan sangat menarik. Akan terjadi bentrok antara sang penerus Joy Boy dengan sang iblis legendaris. Sejak dari chapter terbaru ini, konflik di Elbaf telah memasuki babak baru yang lebih panas dan menakutkan. Im Sama benar-benar bisa mengubah alur pertempuran di sana hanya dalam waktu beberapa menit saja. Ini membuktikan bahwa pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1150. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.